sampai di BMKG guys. Kita nak ngecek apa guys. Woi bosku semuanya. Halo guys, ya sekarang lagi ada di BMKG Provinsi Bengkulu. Kita mau tanya-tanya soal situasi dan cuaca yang ada di Bengkulu dalam waktu ke depan. Ikutin terus. Oke, nah guys kita di BMKG kok guys. Assalamualaikum abangku. Siang, selamat Siang. Alhamdulillah sampai kita di BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu. Oh ya Pak, siapa? Jadi kita tuh nak nanya apa aja sih guys? Guys, kita mau wawancarain orang BMKG. Kita mau tanya-tanya soal cuaca, perkiraan cuaca ke depan itu gimana. Terus buat Kota Bengkulu kan kita banyak yang parno ya, kayak takut gitu karena Iya adanya kalau bencana. takut bentar lagi, aduh bencana Iya. lah. Tengok yang di Padang kan. Iya. Ya cak mana Terus yuk? jadi Cak banyak mana tuh, yuk? yang gitu kan, banyak yang kayak orang menduga-duga gitu kan. Orang mikir ada sirine lah, inilah itu. Iya. Kita bakal tanya langsung buat kejelasannya. Iya. Apakah Bengkulu itu apa namanya tuh ya? Masih Bakal aman nyusul, atau nyusul, iya. ya. Nah, kita nak nyampaikan juga ke masyarakat, dah guys. Benar. Takutnya kan masyarakat kok bisa apa tuh namanya bersiap-siap. Iya, dan masyarakat juga jangan beropsi ABCD ya guys. Sekarang kita benar-benar tanya ke BMKG guys. Kita tanya langsung Kita sih tanya guys. Ke pusat ini kena guys. Nah, sampai ya cantik ke tadi ke sini ya. Aku sini ya guys namanya. Nuka-nuka. Pika, Mbak Pika. Jadi Mbak Pika kok tim-tim dari Pak Go, Mbak Pika sama sini aku. Iya, Bapak. Nah, alhamdulillah sampai. Izin Pak, kami ngambil video kok Pak. Bapak. Biar penyampaian ke masyarakat. Oh ya, Nah. nanti bapaknya yang Oh menyampaikan. iya. Wah, boleh Pak. Nggak apa-apa Pak, tapi kita santai-santai aja Pak. Oh, ya. Ngobrol. Ngobrol aja dulu, kita ngobrol-ngobrol. Izin buat YouTube Bapak Pak. Jadi takutnya kan nih masyarakat banyak yang bertanya nih Pak. Masalah cuaca kita, masalah bakal nyusul nggak kita sama kayak provinsi di sebelah. Karena kan lagi viral nih provinsi sebelah lagi ada musibah. Nah, itu sih Pak sebenarnya. Ya kawan-kawan ya. Nah, nih sebelumnya Pak BMKG Stasiun Klimatologi yang ini nih di bidang apa sih Pak ya? Dia kan ada dua nih. Kita kan di provinsi itu. Yang di sini, yang di daerah apa? Kandang ya Pak ya. Oke. Di Fatmawati ya. Iya. Jadi kalau BMKG itu kan ada 3 di sini. Di kota itu ada 2. Yang pertama di Fatmawati itu berkaitan dengan cuaca, penerbangan. Kemudian di kantor kami itu ada stasiun klimatologi yang berkaitan dengan iklim Provinsi Bengkulu. Dan yang satu lagi itu ada di Kepayang, itu berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami, stasiun geofisika. Namun kantor operasionalnya sekarang ada di mana? Di kota ya, di kota. depan McD itu. Oh. Itu stasiun geofisika. Jadi stasiun geofisika itu ada 2 kantor, yang pertama di Kepayang dan yang satu di depan McD Janjat. Jadi kalau yang ini khusus apa Pak ya? Kalau yang di sini itu stasiun klimatologi yang berkaitan dengan iklim. Tapi juga kita melayani semua pertanyaan dari masyarakat terkait cuaca, iklim dan gempa bumi. Jadi mau dimanapun masyarakat bertanya mengenai informasi metode cuaca, iklim, gempa bumi, bisa di kantor mana aja. Nah, itu Jadi tidak kawan-kawan pas gitu ke Siko. Iya. Cuaca. Orang tuh banyak nanya cuaca, Pak. Iya, Pak. Iya. Jadi kita santai-santai kemana nih Pak? Iya, biar enak kan, santai-santai duduk aja kita Pak. Akan dari penjelasan Mas Muki bahwa iklim dan cuaca itu mengamati keadaan atmosfernya. Atmosfer kan lapisan udara ya, berarti di atas permukaan bumi ya. Oh iya. Kalau teknik fisika itu mempelajari yang di bawah dalamnya, proses getaran buminya. Terus kaitan cuaca dan iklim sebenarnya dia saling berkaitan ya, cuaca dan iklim kan. Kalau iklim itu kumpulan dari rata-rata dari
cuaca kecelakaan. Jadi jangka waktunya panjang. Jadi kaitannya jadi kalau cuaca itu kaitannya luasannya lebih luas gitu kan. Kemudian dari sisi luasannya ya mungkin dari sisi luasannya Berarti di sini tuh terbuka untuk masyarakat untuk bertanya, Pak ya. Iya. Semua Iya. masyarakat ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan enggak bertanya langsung, tidak. Iya. Nah, langsung datang boleh ke Dusun Kandang, namanya kan? Jadi semua informasi kami itu kan disalurkan melalui atau kami diseminasikan melalui media sosial kami. Iya, Pak. Baik dari Instagram ataupun kanal yang lainnya. Kemudian di aplikasi HP smartphone itu juga ada info BMKG, semuanya terupdate semua di situ. Iya. Tetapi kan kadang masyarakat pengen nanya langsung. Bener, Jadi, Pak. Kapanpun itu bisa datang. Gitu. Wah, guys. Ya, Pak. Bisa datang langsung ke sini, ya kan? Jadi Cak Mandalika? Jadi Nah. buat masyarakat tuh jangan suka menduga-duga juga ya Pak. Iya. Jadi emang harus dapat informasi yang jelas, jangan kayak apa suka kan ada banyak tuh Pak di sosial media yang kayak nakut-nakutin orang yang nggak main sosial media gitu Pak. Jadi hoax itu kan banyak Iya, sekali ya. benar. Apalagi kalau misal udah melalui WhatsApp itu di grup-grup itu kan banyak sekali ya. Jadi untuk masyarakat diimbau, jadi kalau misal ada informasi itu pastikan itu dari mana dulu. Benar. Kalau misal informasinya dari BMKG itu sumbernya adalah di kanal media Kanal resmi ya, Pak ya. resmi kami, ataupun bisa melalui kanal media sosial yang lain seperti kayak BPBD biasanya kan ikut membantu menginformasikan potensi hujan dan lain sebagainya. Yang penting resmi itu. Jadi kalau sudah potongan-potongan tapi tidak Dipertanggungjawabkan. resmi, Iya, benar itu, Pak. itu yang jadi bikin masyarakat jadi ini ya was-was ya. Iya. Oke guys. Nah, karena paham gitu jadinya kan. Ada enggak ditanyakan lagi dak? Mumpung bapak-bapak ada di situ. Nah, ataukah mau santai-santai kita Pak duduk-duduk Pak? Gimana? nih? Mungkin info dari BMKG itu atau operasional dari BMKG itu BMKG dia mengenal tanggal merah. Oh iya. Jadi operasionalnya ya hari. Iya. Dia Jadi buka tiap kalau hari. masyarakat membutuhkan informasi atau data itu ya bisa tiap hari. Bisa. Bisa Sabtu, hari Minggu. Berarti nggak ada liburnya Pak? Ada sip-sipan. Sip-sipan. Jadi Wih, 24 jam non-stop. keren. Iya. Satu-satunya nih. Iya. Satu-satunya kantor yang Sabtu Minggu masih ada guys. Masih ada orang di dalamnya. Ya kan? Semangat terus lah Pak. Wih. Ini yang penjaga-penjaga Iya. apa tuh kestabilan langit kata dong. Kalau kata Pak Gup tuh. Iya, kalau misalnya langit nggak stabil atau labil, Iya. ya gangguan cuacanya itu. Nah, Dari kemarin kejadian itu. Intinya itu kalau atmosfer yang labil atau nggak tidak stabil, cuacanya juga. Pasti tidak stabil. Satu Oke. lagi mungkin buat masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu ya, bahwa Provinsi Bengkulu sampai saat ini itu berada di musim penghujan. Jadi itu perlu menjadi kewaspadaan khusus terutama masyarakat Bengkulu karena kita memasuki musim penghujan, kemudian hujan-hujan di kita gitu kan kadang disertai dengan angin kencang segala macam gitu, terutama biasanya di malam hari gitu. Jadi diimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada. Jadi tidak perlu panik tetapi waspada. Oke. Juga tambahnya juga kita ikut prihatin ya. Oh iya, ini kepada gimana masyarakat Pak? Aceh utamanya, terus Sumatera Barat, Sumatera Utara ada kejadian memang yang dibilang sebenarnya langka sebenarnya sih. Langka ya? Iya. Hampir Sedangkan- setiap hari hujan itu katanya Pak di Ini sana. ada kejadian macam siklon tropis itu Siklon ya? udah memasuki daerah kawasan yang sebenarnya itu Enggak kawasan masuk. kawasan yang jarang terjadi kejadian siklon tropis. Kalau di barat mungkin namanya bukan siklon tropis ya, mungkin tornado gitu ya, atau hurricane gitu ya. Itu sebenarnya bahasa sama. Itu berapa tahun sekali lewat Pak kalau untuk di Indonesia? Ini sebenarnya ada siklusnya ya, kalau di
ini kan tergantung dari pergerakan semu matahari ya. Iya. Pergerakan semu matahari kadang ada di ekuator, kadang di bagian utara, kadang di bagian selatan gitu. Kalau di bagian selatan kita kan di area bagian selatan ya. Iya. Bengkulu ya. Iya. Nah itu utamanya itu ada terbentuknya siklon itu kita ada semacam daerah kawasan yang untuk pengamatan monitoring kejadian tropical cyclone ya. Itu ya, pusatnya ada di Jakarta. Itu dia mengamati di daerah di bagian selatan lintangnya itu sekitar 90 sampai 125 bujur ya. Bujur timur, kemudian lintangnya 0 sampai 10. Jadi itu lintangnya itu di kawasan yang diawasi oleh Indonesia, khususnya BMKG Jakarta gitu. Terus penamaannya itu ya dasarnya dari namanya yang mengamati itu. Misalnya pernah kejadian ada siklon namanya dari bunga-bunga ya, melati mawar gitu. Itu dari kawasan yang ada di selatan lintang yang tadi saya sebutkan itu. Jadi kalau yang kemarin itu ada siklonnya Sinyar ya namanya ya. Itu tuh dari India. Kemudian ada yang foto itu dari Jepang gitu. Namanya gitu, jadi kawasan dari kotak-kotak gitu ya. Jadi kalau di Jakarta itu atau kawasan yang BMKG pengamatan TC, namanya TCWC ya, TCWC gitu ya, Tropical Cyclone Warning System, Web Warning Center. Peringatan Jadi, gitu ada kan. yang di Jakarta. Jadi kawasannya jadi yang kemarin itu Tropical Cyclone Sinyar itu sebenarnya itu jarang terjadi gitu kan, masuk di kawasan utamanya di lintang sekitar 0 sampai 10 gitu. Iya. Itu udah sebenarnya tuh kawasannya itu jarang ya. Biasanya kalau misal ada siklon itu turun di kawasan itu biasanya itu hilang. Kekuatannya hilang terus udah punah gitu si siklonnya. Tapi dia berlangsung itu. Ya, kalau prosesnya terjadinya itu tidak serta langsung muncul tropical cyclone, ada tahap-tahapnya sendiri gitu. Pertama ada awan yang besar, cumulonimbus itu, itu kan dasarnya itu dari tekanan rendah ya. Dataran rendah. Awalnya dari pembentukan awan cumulonimbus, kemudian di berikutnya ada namanya bukan TC dulu, namanya tropical depression dulu. Nah itu baru kejadian cyclone-nya. Jadi ada tahap-tahapannya, makanya kita monitor dulu ini kejadiannya mau masuk ke arah yang mana? Arah lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Jadi banyak pelajaran kita guys di sini guys. Jadi untuk yang warning kita di selatan itu kan utamanya kejadian tropical cyclone itu sekitar bulan Desember sampai bulan April lah gitu. Jadi lebih banyak di daerah utara kita bentuknya tropical cyclone dibandingkan selatan. Selatan itu sekitar 5 bulanan itu perlu di warning gitu. Nanti beralih lagi sesuai dengan gerak semu matahari ya. Naik ke atas lagi. Wih keren, sekeren itu. Tapi bukan dukun kan Pak? Ada alat-alatnya tersendiri Pak ya, ada perhitungan. Kalau yang jadi bedanya BMKG dengan dukun itu. BMKG dengan dukun langsung nih. Dukun kan melakukan peramalan berdasarkan apa ya? Mungkin ya. Imajinasi. Bisikan. Imajinasi ya Pak. BMKG itu melakukan perakiraan, melakukan prediksi itu berdasarkan data. Jadi kita lakukan pengamatan data ilmiah ya. Iya ilmiah ya, benar Pak. Setiap bahkan tadi yang disebutkan bahwa kita beroperasi 24 jam, artinya pengamatan itu kita lakukan secara terus-menerus sehingga data-data tersebut kita olah dan menghasilkan perakiraan berdasarkan data tersebut. Jadi bukan ngarang-ngarang. Iya. Termasuk salah satunya yang tadi disebutkan Pak Rudi itu mengenai trajektori pergerakan awan tadi. Tropical cyclone itu juga bisa kita trajektori seperti itu. Bergeraknya kan kalau kemarin dari Samudra India bergerak ke arah ini Malaysia gitu ya. Kelihatan ya Pak ya, kita ada alatnya Pak ya untuk ukur itu ya. Wih keren BMKG tuh guys. Jadi kayak itu ada alat tersendiri. Jadi bukan dukun. Orang kira kan dukun Pak nanti. Ayo.
Pika sama Sennya nih Ini gimana? mau ditanya enggak? Iya, tuh Kita kemarin, jarang bisa ketemu sama Bapak. kemarin, bang takut kami kelak kena banjir, kelak bentar lagi banjir, Kami udah siap. takut, kami takut. Nah, takut Kan kita anyut. lumayan jauh juga jalan dari kantor ke itu ya Pak, ke rumah maksudnya. Hmm. Terus kalau untuk nanya sedikit Pak, kalau untuk perkiraan cuaca ke depan gitu, dalam waktu jangka dekat lah, waktu dekat gitu, itu gimana Pak? Kalau boleh tahu ya. Oke, kita dari BMKG itu mengeluarkan semacam peringatan atau potensi ya, bisa dalam bentuk zaman, bisa harian, bisa dasarian, bisa bulanan. Jadi ada tingkatan bisa untuk yang hari zaman itu disesuaikan dengan tadi labilitas atmosfernya, seperti kejadian angin kencang itu dia untuk prediksinya itu tidak begitu panjang waktunya gitu kita ini. Jadi waktunya hanya beberapa jam sebelum kejadian. Jadi kita mengeluarkan warningnya di situ. Ada juga yang kemarin topik Setlan itu bisa di track dulu ini kejadian awalnya tanggal berapa, terus perkembangannya seperti apa gitu. Seperti kemarin tanggal 21 udah di track tuh udah ada ini potensinya nih ada akan mengarah ke sana gitu. Nanti dilihat ke depannya seperti apa, baru nanti udah terbentuknya topik siklon. Jadi ada semacam step-stepnya sendiri ya, ada peringatannya dalam bentuk zaman itu kita keluarkan juga tuh dari media-media ya, keluarkan itu kemudian dalam bentuk harian maupun dasarian harus 2 hari ya, kemudian bulan. Jadi dalam waktu dekat ini ya, yang kata Pika itu. Jadi itu bisa kita, harus lihat terus ya. Membuat perakiraan itu didasarkan udah banyak variabel. Iya, variabel. Variabelnya kita pakai banyak, pada variabel globalnya seperti apa, regionalnya seperti apa, yang lokalnya apa. Kalau yang globalnya seperti ada kondisi anomali lautan dan atmosfer, seperti kejadian gempa, pergeseran, pergeseran, terus peristiwa El Nino kebalikannya ya. Oh iya. Kemudian ada yang dipolmut atau MJO ya. Kemudian yang regionalnya mungkin dari sisi anginnya, angin Asianya apa angin Australianya. Dan lokalnya dari kita lihat dari sisi tadi bisa lihat dari stabilitas atmosfernya, kemudian anginnya angin darat apa angin laut ini. Jadi kalau angin darat dan laut itu hujannya juga berbeda gitu ya. Kapan kejadiannya gitu. Banyak belajar kita. Nah, tapi lebih lengkapnya nanti pasti di-share di itu ya, Pak ya. Sosial medianya ya. Ini yang timnya. Jadi kalau teman-teman yang biasa melihat Instagram ya bisa cek di info_BMKG_Bengkulu. Story-nya itu setiap hari kita nggak share di itunya ya, nggak setiap hari kita share di feed-nya. Kan setiap hari berubah. Jadi story-nya itu biasa teman-teman biasa cek dari situ. Apabila ada info gempa juga sama seperti itu. Terus kalau teman-teman punya ini ya apa itu Pak? Kita lihat tuh. Kita lihat tuh. Apa tuh? Ada namanya info BMKG. Download tapi ya Pak ya itu ya. Di download tuh ya. Dan mudah ya. Jadi bentukannya seperti ini. Nanti coba kita tengok misal ya. Misal teman-teman mau nyari saya mau, misal mbaknya dari mana itu kan, mau berangkat ke kantor. Oh, saya mau cari daerah kelurahan apa, misal kesini kan, lengkap. Kandang Bengkulu. Keluar kan ada kandang Mas, ada kandang Bengkulu. Ketika diklik, kita punya perakiraan cuaca untuk beberapa jam ke depan bahkan. Ngeri, mantap. Oh, sampai bahkan beberapa jam hari berapa? seperti itu. Oh, nanti hari Rabu sekarang bagaimana, kemudian di sini ada grafik temperaturnya. Nah, teman-teman juga bisa ngelihat radar cuacanya di sini. Oh, di daerah Bengkulu nih, Bengkulu titik kita. Di sini itu ternyata ada awan, berarti di daerah samudra itu ada awan. Pergerakan awan itu kelihatan. Terus dari sini juga teman-teman bisa lihat nih gempa bumi. Ini skalanya bisa nasional ya. Perkiraan itu Pak ya? Bukan, gempa bumi itu tidak ada perkiraan. Gempa bumi itu langsung Pak ya?
Ya. Titik merah itu apa Pak? Titik Kalau merah boleh ini tahu? artinya telah terjadi gempa bumi skala Skala 5 kecil. magnitudo pada 2 Desember jam 8 malam. Wih, baru-baru ini dong, baru. Pak. Betul. Wih, kalian udah tahu. Di daerah wilayah yang dirasakan ini daerah Sibuaga. Jadi Iya. memang teman-teman yang ada di sana memang lagi banyak dicoba ya. Dari sisi iklimnya juga ada gempa beberapa kali seperti itu. Karena memang teman-teman di Bengkulu harus mengerti bahwa di daerah ini sepanjang pesisir barat Sumatera ini merupakan daerah patahan. Benar. Gitu. Makanya ada isu yang disebut megatrust, Iya, tapi benar. itu berupa potensi ya. Heeh. Potensi artinya ketika ada potensi itu bisa berpeluang. Tapi dalam artian bahwa kami BMKG tidak bisa memprediksi secara pasti kapan kejadiannya, berapa besarannya, di mana titiknya tidak bisa. Kami hanya mengeluarkan namanya potensi ya, bahwa Pak. memang di wilayah pesisir barat Sumatera, terutama di daerah Bengkulu sampai Aceh sana, itu tuh memang daerah patahan, daerah sisa. Jadi Itu kan itu juga jadi kewaspadaan buat bener, masyarakat juga bener, ya, Pak. selain dari sisi cuacanya juga dari bawah juga harus Itu yang BMKG tuh jadi apa ya, benteng kita Pak, masyarakat untuk pengamanan diri sekarang tuh ya. Sekarang tuh kan takut tuh kita. Iya, Iya. Itu soalnya udah apa? Yang patahan itu udah bukan sesuatu yang lumrah lagi ya Pak. Iya. Maksudnya kayak isunya udah nasional. udah iya nasional. Soalnya itu udah melalui kajian-kajian ya, Ya. katanya Iya, dari UGM gitu. Ada suatu gap yang dari segmen yang belum mengeluarkan energinya gitu ya. Iya. Ada ada satu segmen di sekitar Pulau Page ya. Nah, itu yang belum keluar itu. Nah, rencananya potensinya akan mengeluarkan energi sebesar di atas skala 8 gitu ya. Iya. Wih. Masuk di Selat Sunda juga gitu. Itu Iya. makanya kan. Kalau yang untuk di Bengkulu Itu Pak, yang untuk yang gempa ya. Untuk yang atmosfernya tadi perlunya kita mengupdate informasi ya. Oh iya. Karena sifatnya Benar itu. dinamika atmosfernya selalu berubah ya, dari menit ke menit, jam gitu. Jadinya perlu adanya update tadi yang Iya. informasi Iya. berikut itu harus kita cek. Makanya di sini BMKG itu selain mengeluarkan informasi, kita juga kerjasama kan dengan beberapa pihak. Kayak di bulan lalu aja, kalau teman-teman tahu kan kita melakukan simulasi ya Pak. Simulasi kegempaan seperti itu, kayak yang paling besar tuh kita lakukan serempak, dan salah satunya di Mega Mall kita lakukan simulasi penyelamatan apabila terjadi gempa bumi dan tsunami seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih nanti didukung juga ya sama pemerintah. amin, untuk, mudah-mudahan Pak. program-program edukasi. Edukasi, Pak. Maksudnya di sini kan memang kalau misal khusus kebencanaan itu kan ada ranahnya BPBD. Iya. Kalau penyelamatan SAR. Kalau di kami itu kan informasi. Maka dari itu kita biasanya udah gabung jadi satu. Benar itu, Pak. Kemudian kita lakukan berbagai literasi buat masyarakat. Salah satunya melalui simulasi itu. Kemudian yang terkait sama cuaca dan iklim, kita juga banyak lakukan literasi juga. Jadi kayak misal kita lakukan sekolah lapak iklim buat petani-petani. Jadi info kita itu kan nggak cuma sekedar kayak warning bahwa akan ada kejadian bencana, tapi maksudnya potensi hujan pada bulan ini Berapa? sekian. Iya, Nah, skalanya. hujan itu kan juga bermanfaat ya untuk Bener, Pak. masyarakat. Buat petani apalagi kan mereka butuh informasi. Tapi kalau berlebihan, Hujan, seperti itu. Maka dari itu kita juga selain kita ini cuma menyediakan informasi, Iya. kita juga melakukan literasi kepada masyarakat. bener Pak. Ini kalau berlebihan hujan kan bahaya juga Pak. Ya kayak kemarin tuh Ya. kan. Intinya tidak seluruh suatu kelebihan itu dipandang merugikan. Merugikan. Ada dipandang malah di sisi lebih, kayak misalnya hujan lebat itu ya, hujan banyak. Langkah kita sebenarnya yang patut kita jadikan suatu Acuan. iya tuh. Misalnya banyak air ya kita ada penangannya, tidak
airnya itu kita tampung dulu untuk persiapan nanti kalau ada Iya. itu ya dulu Kayak waduk tanah, gitu ya, Pak, ya? iya. Sebenarnya itu jadinya panen air lah, panen Iya. hujan gitu ya. Jadi saat kemarau kita udah ada Iya. cadangan. Iya. Wih, sebenarnya mantap Pak. Di balik kejadian bencana ada sisi Baiknya Pak. Oke, mantap Pak. Jadi cuman sini ya masih takut dah kau? Hah? Dia masih takut. Tidak. Nanya ya? Masih takutnya kamu mukanya Pak. Oh, takutnya. Kamu nak nanya langsung Bang ke BMKG. Nah, tanyalah cepet lah. Kebanyakan Tanyalah. juga Nah, WA grup keluarga. iya. Oh tadi tambahannya mungkin tadi Ah. di tingkat petani ya kita juga melaksanakan untuk di tingkat dini seperti Anak-anak. pelajar, anak Hmm. sekolah gitu kita melakukan kegiatan apa Mas? Agustus. Iya. Agustus. Oh, Go to school berarti kita ke sekolah-sekolah Pak Iya. buat ngasih informasi kita tidak dan pelajaran tidak, gitu tidak ya. di kandang aja ya kita keluar. Iya, keren. Itu kapan Pak kalau boleh tahu? Nah, ya kami mau ikut Pak. Ya. Kami mau ikut Pak. Mudah-mudahan ya di tahun depan. Kalau rencananya sih di tahun kemarin tiap tahun itu karena disesuaikan dengan dananya ya, Iya. kita bisa melaksanakannya setahun sekali. Maunya kami sih dari sekolah atau dinas terutama Pendidikan, pendidikan iya. ya itu bisa memacunya lagi. Kami dong di Iya. sekolah kami lah gitu. Iya. Tapi di luar dari pendanaan dari BMKG kan dana BMKG Iya. hanya terbatas. Jadi kita hanya bisa menyalurkan satu kali ya. Iya. Jadi kalau dipandang satu kali, nanti ke sekolah situ lagi kapan baliknya lagi ya? Oh, iya. Iya, tahun ini nih, tahun 2000 berapa lagi? Kita kan keliling dulu ya. Karena Tapi sekolah banyak. misalnya Pak, kalau nggak kita nggak ke go to school, misalnya anak-anak itu kita suruh misalnya mungkin minta info dan lain-lain langsung ke sini rame-rame nggak apa-apa nih Pak? Sering. Iya. Jadi sekarang ini lagi sering juga, itu juga kebantu juga ya. Dari pihak sekolah itu banyak yang punya punya pandangan bahwa ini penting anak-anak. Bener, Bahkan sampai anak-anak TK itu sering datang ke kami ajakin kenalan dengan peralatan, kami Nah. ajak masuk ke dalam, kami berikan Edukasi. informasi, istilah-istilah Iya. cuaca dan iklim seperti itu. Bagaimana mendapatkan informasi kita dari mulai TK sampai anak kuliah. Iya. Oke. Nah, dan sekarang emang lagi gencar-gencarnya dan kami merasa terbantu sekali ya, Mas. Nah. Kalau kami kan pegawainya hanya beberapa ya, Iya, kita harus benar, setiap iya. sekolah. Nggak Jadi, mungkin ya, Pak, ya. Sekarang Benar. banyak sekali sekolah-sekolah yang sering datang. Baru beberapa hari Yang lalu. 100 orang lebih. Iya. Akan Di datang. sini Wih, semua itu. 100. Iya. Oke, bisa 100-an. mantap. Berarti besok kita ajak orang yang Karena yang salah satunya di takut-takut itu ke sini, Pak. Di kurikulumnya ada pelajaran tentang itu. Iya. nanti Pak kita jalan-jalan buat nanya-nanyain alat boleh nggak Pak nanti Kalau nih? jalan-jalan, Iya, jadi jalan-jalan iya. gimana ya, Be, ya? Jadi anak-anak sekolah dulu Kita kita. juga pengen tahu Pak ini Iya. alatnya buat apa. Iya, tapi Bener. Tapi enggak mesti pakai itu ya, Pak. Enggak, iya. Oh. Baju bebas boleh juga Boleh, gitu Pak. ya, Nah. Berarti emang terbuka buat umum guys. Nah, Jadi kamu. sana rakyat Bengkulu jangan sungkan ya Pak Iya. ya. Kalau kepo langsung tanya, jangan mau kemakan hoax gitu. Tuh kecil Mbak Pika tuh dengarkan dulu, datang lagi ke Siko kalau memang nak dipastikan jangan kena hoak. Tuh Senia tuh nak kena hoak. Ya, Sania di mana Sania? Ah, kena Namanya hoak, di- oh. Di kandang Mas. Iya. di kandang. Langsung ke Siko kami gara-gara Senia kena hoak. Boleh, Pak, Nah, yuk kita jalan-jalan yuk. Nah, kami Izin ya, Pak. Mbak izin ya, kami jalan-jalan dulu. Kami nak nengok alat tuh guys. Iya, guys. Nah, Kami udah setua ini belum pernah lihat alatnya. nah Pak. kami kok belum kenal kayak bapak itu tadi lupa. Iya. Perkenalkan dulu lah. Saya Pungki Saiful Akbar. Pungki panggilannya. Bang Panggilnya Pak Pungki. ya. Siap. Boleh. Oh, banyak Nah. ternyata guys. Cak mana tuh guys? Alat-alat di sini ternyata banyak dan sampai setua ini saya baru tahu guys. Setua ini. Itulah Ayu Iko. Sebelum lapangan, jadi ini saya mau jelasin dulu bahwa ini adalah taman alat. Jadi peralatan standar yang punya BMKG untuk naruh alat-alat kita yang ada di sini. Jadi bentuknya tuh standar.
nggak beda dari Oh. yang dari Aceh sampai Merauke itu semuanya Oh, sama. standarisasi ya Pak ya, berarti nasional ya? Ya, karena kan kita standarnya dari WMO ya, World Meteorological Organization, atau Badan Meteorologi Dunia. Standarnya dari situ. Harus Jadi standar. semuanya seperti ini, berupa rumput pendek, kemudian peralatan kita Kita tengok, berjarak. guys. Kan ini nggak rapat-rapat kayak gitu kan. Nah, kita tengok. Dan standarnya juga seharusnya nggak boleh ada gedung-gedung bertingkat yang tinggi sekali. Harus. Itu mempengaruhi Pak ya? Ya, mempengaruhi. Contoh aja kayak misal kalau teman-teman misal ada di suatu area yang berada di gedung tinggi, itu kan panasnya beda. Benar. Panasnya beda, kemudian anginnya juga akan lebih pelan, ya kan? Dibandingkan teman-teman yang berada di area terbuka. Oh, iya. Juga hujan juga bisa berpengaruh, kan hujan itu turunnya nggak selalu apa vertikal ya. Iya, Bisa benar. jadi kena angin kan. Iya, benar. Kalau misal kena gedung tinggi kan bisa tempias bahasa Iya. ininya itu. Oh. Saya nggak tahu bahasa Bisa Indonesia. kena sengnya. Iya. Saya cek dulu ngadep sana. Ini kotak apa Pak? Ini namanya sangkar meteorologi. Sorry. Kesemker burung. Sangkar meteorologi guys. Ya. Oh. Ini Nah, kita tengok. sangkar meteorologi itu buat naruh peralatan suhu. Tengok guys, apa isinya Jadi, tuh? ini kan ada beberapa termometer ya. Iya, ha. Termometer itu kan bahasa umum dari alat untuk menangkap suhu udara. Jadi ada termometer maksimum untuk menangkap suhu paling panas satu hari itu, suhu minimum untuk yang paling dingin, dan yang kedua termometer itu termometer biasa ya, termometer untuk menangkap suhu udara. Jadi pada posisi sekarang itu suhu udaranya berapa itu. Nah, alat ini tuh termometernya itu nggak boleh langsung terkena matahari ya. Oh, Kalau- harus dikurung kalau kayak gitu. terkena Pak? matahari namanya suhu ini Suhu udah bukan matahari. suhu udara. Oh. Ya, karena matahari kan panas. Oke. Makanya harus ditutup di tempat Dikurung, yang terbuat kan? dari kayu untuk Menjaga suhu Pak ya? apa? Menjaga suhu itu ya? Ya, menjaga suhunya itu stabil. Jadi pergerakannya itu nggak cepat naik turun. Ini nggak pakai seng guys, jadi Nggak. emang Jadi- harus kayu semua ya Ya, Pak ya. Aduh. warnanya juga putih kan. Kalau Biar- hitam kan nyerap panas ya. Oh, itu ya guys, kenapa ini harus putih warnanya tuh? Ya, kenapa bajunya putih? Emang gara-gara panas ya. Aku yang nyerap panas nih. Enggak, ini tanggal kan matahari itu kalau di kita itu kan bergerak gerak semu matahari itu kan bergerak di selatan. Terus nanti pada bulan-bulan sekian bergerak di utara. Nah, sekarang matahari itu bergerak di atas kita. Oh, Ya, pada bulan-bulan ini kan sekarang Desember, Iya, Oktober. Nah, Desember itu matahari itu tepat di atas kita. Makanya Pantas kenapa panasnya, ya Allah. Panas banget ya Allah panasnya. sampai Maret. Waduh. Nanti kalau udah Maret, matahari itu udah ngelewati daerah utara. Apa namanya pergerakan semuanya itu. Jadi nanti dipindah lagi. Oh jadi nggak terlalu panas nanti kalau udah di atas Betul Maret ya. betul banget. Nah, itu Makanya guys. kalau bayangan kita itu kan matahari terbit dari timur ya. Ya, jangan dari barat Pak, bahaya Nah, Pak. kalau bayangan kita kan di sebelah sini. Jadi nanti bergeraknya dari sini ke sini. Oke. Nanti di bulan selain ini di 13 Maret dan seterusnya nanti bayangan kita tuh berpindah sini. Oh iya bener lagi Pak. Iya. Ini Oh, dapat iya ya? ilmu lagi kita guys. Iya guys. Aduh. Itu guys ilmunya guys, Nah. pakai bayangan. Pertanyaannya kalau sekarang ini kan lagi panas banget kan? Iya Pak. Panas banget. Jadi musim hujan tapi panas Panas. sekali. Iya bener Pak. Karena memang matahari itu tepat di atas kita. Tepat di atas kita. Jadi berada di selatan. Nah, kita itu kan di selatan Khatulistiwa. Oh. Jadi kena panasnya langsung. Nah, pertanyaannya kenapa panas? Padahal musim hujan. Ah, Nah, karena di beberapa tempat itu kan ada tarikan itu tadi kayak siklon dan lain sebagainya. Jadi Iya. awan-awan di daerah kita yang harusnya udah kebentuk itu ketarik. Jadi mataharinya ya udah langsung Langsung ke ya kita, Pak. gitu. Wih, Ini guys, keren ini guys. jadi Pelajaran juga, buat kita Jadi guys. dari 4 Oktober sampai 12 Maret kita memang suhunya agak panas, Panas. ini guys. Di atas pala kalau guys orang bulu itu. Sama Di mungkin atas. satu lagi ya. Nah, hujan apa gitu lagi ya. tuh Pak? Yang peralatan. Yang ini untuk udara berarti Pak ya? Betul. Ih. Nih guys, harus ada rumputnya. Kenapa harus ada Kalau rumput? semen semua panas, Mas. Panas, benar tuh. Nah, ini Hmm. peralatan kita. Jadi kita punya alat kayak gini jumlahnya 116.
Alat apa ini, Pak? Ini namanya penakar hujan. Sini deh. Kita punya alat ini tersebar dari Muko-Muko, Rejang Lebong semuanya sampai Kaur. Semuanya ada alat ini 116. Gitu. Jadi Ini kalau hujan masuk. kalau misalnya ada hujan, maka hujan ini akan masuk ke dalam sini. Kemudian nanti secara berkala akan dibuka kerannya. Jadi hujannya itu nanti akan diukur pakai Alat ya? alat ini. Jadi kita bisa tahu nih, oh hujan berapa milimeter, 10 milimeter, 20 milimeter atau berapa. Oh, itu guys, rupanya kalau alat pengukurnya tuh kayak gini rupanya guys. Bukan Tapi- ukur-ukur aja tuh. Ya, tapi ini manual kan? Ah, ah. Kita punya yang otomatis nih. Wih, Ini. Lebih canggih. ya Allah. Nah, kan kau kan. Nah, jak cayo kau, nak cayo laki dukun kau tuh sini ya. Alat otomatisnya. BMKG kau nah, lado alat otomatis. Jadi ketika ada hujan terjadi, otomatis ini Ah. jadi kan nggak ada keran yang keluar nih. Iya ya. Secara otomatis akan tercatat curah hujannya di sini, kemudian nanti tampilannya akan masuk ke display yang ada di ruangan Wih. kita. Macam mana Ini itu tuh, canggih sekali. guys? Iya. Canggih kan? Masih cayo kau kayak dukun tadi tuh. Tidak ada guys, main-main kami guys. Pokoknya Tidak ada. kalau langsung di vlog. Tapi dukun-dukun itu juga kayaknya ngeliat info BMKG dulu. Iya, kayaknya iyalah. Pak dukun itu duluan dari kita kayaknya lah. Jadi seperti itu. Jadi memang namanya alat otomatis itu karena mahal, jadi kita tidak punya banyak alat. Oh, ini yang punya berapa Pak? Kalau di Bengkulu? Kalau di sini kita ARG itu ada berapa ya? 9 kalau nggak salah. Heeh. Ada 9 yang dan Cuma di itu kabupaten ya berarti ya. Enggak semuanya merata. Dapat. Oh. Karena memang alat otomatis itu kan pertama maintenance-nya mahal. Mahal. Kemudian sumber dayanya, listrik Iya. dan lain sebagainya itu Kita harus terendah diukur semuanya Pak ya. Betul. Iya bener. Makanya yang kita berdayakan itu yang alat manual ini Ah. 116 pos hujan kita sebar semua, jadi kita bisa tahu misal pada hari kemarin itu hujan di daerah Muko-Muko, di Berapa? daerah Kaur itu berapa, kita bisa petakan. Jadi kalau misal kita tahu setiap titik hujan, kita petakan itu setiap hari kita petakan. keren. Daerah Hujan. kota Bengkulu Ah. curah hujannya emang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Oh, berarti bapak-bapak nih guys. ya, Pak. 24 jam kerjanya 24 berarti guys. jam. Nah, ngeri kan? Kita aja yang jam 6 balik tidur dah tuh kan. Tuh, Sania Ikut masukkan 24 tangan jam. Sania biar masuk ke dalam. Jangan. Apa Zup, isinya? kayak di guys? TV-TV. Oh, kosong. Selebihnya kalau yang lain ini ya peralatan banyak unsur ya. Cuma yang paling sering ditanyakan masyarakat itu ya mengenai suhu Hujan. sama hujan. Kayak Oh. ini ada peralatan matahari bisa. Itu apa tuh Pak? Matahari. Pengukurannya Pak. Pengukuran matahari. Jadi Derajatnya ya? Alat ini tuh nanti dia akan bergerak selama 12 jam. Terus Otomatis nih Pak. otomatis. Ini Wih. alat ini dia akan bergerak. Jadi Canggih-canggih guys. si alat ini dia akan nutupin dari sinar matahari. Matahari kan persis. Iya. Kalau mataharinya bergerak ke sana, Dia bergerak alat juga, ini dia Pak? akan bergerak gitu. Jadi Oh. si bola ini sensornya ini akan menangkap matahari secara nggak Derajatnya langsung, karena ya. ditutupin sama Oh. mesin. Keren Dia guys. Otomatis semua. Mahal-mahal ini pasti. Guys. Jadi otomatis semuanya alat-alat yang ada di punya BMKG nih guys. Jadi nggak usah takut. Intinya ini perhitungannya udah berdasarkan statistik dan lain-lain. Pokoknya berdasarkan ilmu lah guys. Nah, yang lain apa lagi Pak? Yang Pak, lain kalau yang secara yang umum paling tinggi sama itu sih. apa, Pak? Ya, Nah, yang tower menara Iya. itu Iya, Pak. itu merupakan tower iklim namanya. Tower iklim itu ada ketinggian yang paling bawah itu 4 meter, tengah 7 meter, yang di atas 10 meter. Nah, alatnya pun sama. Jadi kayak itu. sama persis seperti oh, sangkar meteorologi tadi, hanya diletakkan pada ketinggian tertentu. Tujuannya agar kita bisa tahu suhu udara per lapisan 4 meter, 7 meter sama 10 meter itu bagaimana Berapa? gitu. Karena ini ada kaitannya dengan apa ya, data pertanian ya kan. Data pertanian itu kan membutuhkan data suhu per lapisan. Iya, benar sekali, Pak. Jadi di dalam penelitiannya nanti bisa dihubungkan dengan bagaimana apa namanya, pada suhu berapa tanaman itu bisa maksimum tumbuhnya. wih banyak fungsinya berarti ya.
Kirain cuman untuk ngukur-ngukur udara-udaraan Iya. aja Pak. Ternyata bisa untuk petani, Iya. info-info buat petani. Wih, keren BMKG sektor semua. ya, kalau sekarang nih BMKG hampir dibutuhkan informasinya ini semua. Iya. Benar sekali Bapak. Ini apalagi buat kita masyarakat nih ya, Dek. Wih, sangat butuh apalagi kayak Apalagi sekarang kita tuh. Bengkulu juga rawan gempa. Nah. Jadi Benar ya. satu hal yang ingin saya tekankan bahwa masyarakat Bengkulu harus paham potensi kebencanaannya. Iya. Setiap daerah itu punya potensi kebencanaan masing-masing yang berbeda-beda. Seperti contohnya kayak Kalimantan itu kan jarang terjadi gempa. Mm-mm. Maka potensi kejadian gempa bumi rendah. Nah, kita harus tahu Bengkulu ini potensinya apa bencananya ya. Iya. Bencananya itu yaitu pertama gempa. Gempa itu udah paling Pasti. Ya, benar. paling sering karena kita tuh memang di daerah ring of fire. Iya. Udah nggak mungkin nggak bisa ngelak lagi. Gempa itu merupakan salah satu yang paling sering di Bengkulu. Yang kedua karena kita ini kan pesisir ya, Wah. pesisir hampir dari Muko-Muko hanya 3 kabupaten aja yang Iya. nggak berada di pesisir. Itu pun juga potensinya longsornya juga Longsor ya, tinggi benar. juga Iya. daerah apa Dari Kepayang, Kepayang, Curug itu kan gitu banyak ya. Pak. daerah-daerah longsor. Lebong. Makanya Iya. kalau yang di daerah pesisir dari Muko-Muko sampai Kaur ya curah hujan yang tinggi itu, Mm-mm. banjir. terutama. Sama kalau yang takut-takut tuh kalau tsunami Pak, gimana Pak? Alatnya apa itu Pak? Ini kita ke dalam aja. Wih, lagi banyak guys. Masih ada rupanya. Guys, subscribe dulu guys. Subscribe, Jangan guys. nonton terus. Iya, Subscribe. guys. Terus Yes. banyakin nonton guys biar kalian Biar tuh ilmunya- kebuka pikirannya guys. Karena di TikTok Bapak Gubernur ini kita banyak sekali informasi YouTube yang ini, kalian Mbak. tidak pakai salah. Iya. YouTube sama Ah. TikTok Bapak Gubernur tuh banyak informasi yang mungkin kalian belum tahu. Jadi TikTok kalian juga, harus TikTok. tahu. Ya TikTok juga, YouTube juga. Subscribe ya guys. Subscribe guys. Tuh pesannya, ayo cantik Biar kok. ketemu kita lagi. Nah. Kita jalan lagi. Berarti masih banyak mesinnya kok guys. Banyak sekali nih guys. Tuh jadi Berasa jangan takut sekolah. lagi sini ya. Peta ini ya, sebaran. Ya, kita masuk lagi. Kita ke dalam. Oke, Pak. Masuk lagi. Serunya guys belajar lagi nih. Boleh? Iya ya, Kita Pak. belajar gitu, guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Nah, guys. Pak, izin, Pak, Bu. Nah, 24 jam kerja juga, guys. Izin, Pak, Bu. Ruang Teman-teman yang ada di ini ya, apa data informasinya. Oh, ini. Nanti teman-teman inilah yang apa ya? Mbak, kita izin ya Mbak, ini di YouTube Bapak Yang nanti Gubernur. bikin informasinya. Terima kasih Dapurnya. Bapak. Ini dapurnya yang kita bongkar, guys. Dapur informasi. Sapa-sapa dulu, Pak, Bu. Ya. Hai. Brudi. Oh iya, itu tadi. Kami izin ya Pak, Bu. Ini banyak nih guys, data semua. Ini kita punya peta seismik Indonesia. Kalau ngelihat yang kayak gini jadi takut Ya. Mbak. Ini peta apa Pak? Kita kan berada di titik merah ya. Iya. Jadi Zona merah. peta ini merupakan peta historis kejadian-kejadian gempa di wilayah kita. Kemudian tersebar nih, yang merah itu titiknya. Jadi dari mulai ujung atas, kemudian ke Jawa bagian selatan, kemudian di daerah Sulawesi sampai Papua itu. Nah, ada yang menarik di sini kan, Kalimantan kan Dikit putih ya. Iya. nggak banyak. Artinya memang di daerah Kalimantan itu emang potensi untuk gempanya itu Sangat sedikit ya. Sekarang kita fokus ke daerah kita aja tuh. Merah kan? Ketutup. Iya. Merah semua. Jadi ini mudah-mudahan bisa membuka mata masyarakat bahwa memang daerah kita itu memang potensi gempanya tinggi seperti itu. Dan saya harap masyarakat tidak denial, tapi lebih bagaimana kita melakukan upaya mitigasi. Upaya mitigasi itu apa sih? Upaya mitigasi itu adalah upaya untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya. Contohnya apabila ada gempa, misal kita harus ngapain? Bener, Pak. Itu misal kita berada di dalam ruangan, maka kita cari tempat yang strukturnya bisa
apa namanya melindungi diri contohnya sendiri. Bawah Iya. meja ya, di Pak, ya. bawah meja. Ketika gempa kita nggak langsung buru-buru, kemudian kita bisa berlindung di bawah Oh, meja atau iya. kita mencari struktur yang kuat. Salah satunya kayak gini. Ini kan ada apa namanya? Beton. Dinding. Ya, ini kan lebih kuat daripada Kerangka dinding betonnya ini ya? Oh iya, Pak. Ya, kita bisa cari struktur-struktur yang lebih kuat untuk kalau misal nauzubillah ada struktur yang jatuh, seenggaknya kita masih bisa Di sana. Bertumpu. jadi sangga. Iya. Ini kemudian ketika gempanya sudah selesai, kita bisa langsung ke lapangan terbuka yang bebas dari apa namanya tiang listrik ataupun Iya. dan sebagainya. Kemudian kita bisa ngecek tuh baik dari smartphone, biasanya ada peringatan apakah ada tsunami atau tidaknya. Iya. Kalau ada berpotensi tsunami, Biasanya yang pakai SMS Pak, kami dapet tuh. ya Itu valid ya Pak ya? Valid itu ya, Pak. ya Soalnya biasanya kita kali. dapat semua Tapi ya. harus hati-hati juga, maksudnya harus di cross check juga. Kadang kan ada aja ya Iya, benar. masyarakat yang memanfaatkan. Contoh kayak maaf ya di Sibul kemarin ada juga Oh. orang lagi panik segala macem, terus dibilang air laut Naik, lagi. oh iya Pak. Iya. Yang Akhirnya kan dikeroyok panik. akhirnya mereka tuh Ya. kan. Wih, jangan Maka lah dari guys. itu Kasihan. di kita itu kan misal ada kejadian tsunami, salah satunya kita tuh punya kayak sirine, Mm-mm. sirine yang ada di Kesbangpol ataupun Kesbangpol, iya, benar, Pak. ataupun yang di dekatnya mana ya, rumah makan mie ayam apa tuh, yang pinggir pantai. Oh ini Oh. tris. Tris. Oh, dekat Pasti situ ya, Pak, ya? Iya. Itu kan ada yang setiap tanggal 26 itu kita nyalakan bersama BPBD itu. Oh. Nah, jadi ketika ada peringatan dini tsunami, maka BPBD akan menyalakan sirine itu. Jadi masyarakat yang di sekitar pantai bisa secara masif itu mendapatkan informasi kita. Keren, sinkronisasinya kuat ya berarti Pak. Ya, Luar biasa BMKG. Mantap, mantap, mantap. Mana lagi kita Pak? sudah sih. Ya. Jadi guys, kita udah banyak dapat ilmu. Iya Pak. Iya, jadi nggak usah takut lagi. Iya. Intinya valid semua ya Pak ya. Kita berdasarkan perhitungan dari ilmu, Iya. bukan lagi ini perhitungan dari mengada-ada lah, bikin-bikin gitu, bukan. Berarti memang ini dasarnya ada guys. Jadi saya itu sennya memang ada dasarnya. Udah kah? Intinya jangan panik. Apapun itu jangan panik, mau tsunami, gempa, longsor ya Pak. Ya. Pokoknya jangan panik. Terus ada lagi satu yang saya lupa, yaitu tas siaga bencana. Apa itu Pak? Tas siaga bencana itu, jadi kami dari BMKG menghimbau agar masyarakat itu mulai mempersiapkan namanya satu tas siaga bencana yang berisi dokumen-dokumen penting. Ataupun kalau misalnya dokumen penting kan sekarang bisa di digital ya. Iya. Tapi seenggak-enggaknya Sertifikat rumah ya Pak. Jadi kemudian di dalamnya Benar. juga ada P3K, P3K, kemudian kalau misalnya ada biasanya baju ataupun hal-hal yang Urgent ya Pak ya. untuk survival. Center gitu ya Center, Pak. betul sekali seperti itu. Jadi di dalam tas itu sudah termuat semua hal yang Dibutuhkan. kalau misalnya ada terjadi sesuatu, kita itu masih bisa jalan gitu Iya. dalam tas itu seperti itu. Dan ini kalau bisa satu keluarga itu Punya satu. iya, punya rumah tangga itu Satu semua. satu orang satu lah minimal ya Pak ya. Iya. Jadi kalau ada apa-apa kita tinggal bawa tas Pak. Tuh. Iya, betul. Nggak usah Mantap. repot-repot ini itu. Karena itu yang Betul, panik betul. ya Pak. Kita kan Ibu-ibu kok biasanya kan mak-mak itu ayu-ayu. Iya Nah. kan? Kayak sertifikat rumah, buku Ah. nikah. Iya kan Pak? Iya, betul. Mau Itu. urus lagi susah kan guys. Benar guys. Jadi apalagi kalau misalnya ada kebencanaan itu kan ada namanya golden time ya. Oh, Golden iya, time. Pak. So, tsunami itu memang mencapainya beberapa menit, tapi dalam sekian menit kan kita juga harus lari kan ke Bener, Pak. daerah atas, terutama daerah pantai itu kan harus lari. Ketika kita masih diributkan dengan apa namanya situasi yang situasi iya. kayak gitu, terus kita harus ngecek barang kan, kita udah bisa jadi nyawa kita yang terancam. Tapi kalau misalnya ada tas siaga bencana, seenggak-enggaknya kita sudah mempersiapkan itu, tinggal lari. Wih, ya benar. Itu luar biasa, berarti kita harus kasih tahu guys ke masyarakat tuh. Kita minta tolong untuk kawan-kawan kita kan nih daerah rawan bencana tuh. Jadi kalau misalnya persiapan untuk
kalian untuk siaga bencana tuh ada satu tas siaga bencana namanya. Wih. Karena kalau bencana-bencana besar tuh 1 detik pun menentukan ya Pak. Iya. Jadi nggak bisa kita, ayo ambil dulu bajunya Senia. berantem Halo. dulu sama keluarga. Iya, tolong Pika angkatkan baju dulu. Nggak ada waktu lagi guys. Tapi yang terpenting jangan panik. Jangan panik. Kalau panik Tuh. segalanya bisa buyar. Benar. Nah, ada yang ditanyakan lagi dah, Senia, Pika. Ketemu sama Mumpung, nah. Pika udah banyak sekali nanya ini. Iya. Siap. Nanya. Boleh. Ya. Ada yang tanya lagi dah? Ada lagi dah? Oke, Cukup Sania? cukup gitu kok. Nian. Cukup guys. Nian. Oke, ada pesan-pesan lagi dah? Ya. Nah, tuh Kita Pak terima Pika. kasih banyak sama Bapak ya Siap, Pak. siap. Udah diajakin jalan-jalan, dikasih tahu ini itu. Kasih Yang informasi. tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Iya. Belajar banyak. Banyak sekali. Jadi kayak anak SD yang datang kemarin tuh nah Pika kan. Kita berseragam ini Pak. Iya. Jadi untuk masyarakat Bengkulu apalagi Pak pesan-pesannya Pak? Pesan-pesannya yang penting saya ngerimain aja bahwa Iya. kita harus tahu betul potensi kegempaan di kita itu apa. Jadi kita harus sadari bahwa kita nggak boleh denial itu, nggak apa-apa. Tapi dengan kita nggak denial itu kita bisa aware sama hal-hal di sekitar kita. Itu bencana apapun ya, baik bencana yang diakibatkan hidrometeorologi yang umum kayak banjir, longsor dan sebagainya, ataupun bencana-bencana lain seperti itu. Kemudian kalau buat masyarakat Bengkulu yang mau beraktivitas di luar rumah pada musim-musim hujan, misalnya mau ke Kepaya, mau ke Curug, seenggak-enggaknya melihat info BMKG seperti itu. Karena kan kita pengen cepat sampai, tapi kalau misal kondisinya tidak mendukung kita berkendara gitu kan membahayakan kita juga gitu. Tuh guys pesannya guys. Jangan lupa download yang tadi Bapak Betul. bilang, Info. sama satu lagi Info BMKG. Iya, Info BMKG. Info BMKG di PS Store kalian. Sama satu lagi follow Instagramnya ya Pak ya yang Info valid. BMKG Bengkulu. Terus. Oke mantap guys. Jadi jangan sampai ketinggalan info. Jangan percaya pula Pak. Hoak tuh dah Pak. Apalagi percaya dukun. Kalau ada hoax bisa dilaporkan di IG kami nanti. Nah, kita bisa laporkan ke BMKG langsung lapor polisi. Tangkuk yo. Pak boleh tak kan foto di situ? Boleh, Pak? boleh. Ya boleh Nah, cek kayak gila guys. Tahu bukan aku foto nasi kok guys. Wih padahal padek di siko tadi kamu orang Iya, tuh. iya. Ay. Ngapa Iya, kita dia terakhir. back like tuh tadi? Ya kan cek aja lah Pak, izin ya Pak. Izin ya, Nah, Pak. sama mana kok kita foto di Dah, siko. Bapak lagi potong aja. Ay kan, mulailah kan. Nah, kok tim-tim dari BMKG yang udah support kita guys hari ini. Oke, guys. Thank you, Bapak Oki. Dari kita hari ini jangan lupa like, comment, subscribe dan nonton ya Pak. Ya, siap. Dan nanti Biar tahu. Biar kita kan Di mana nontonnya? Di YouTube Bapak Helmi Hasan. Oke. Helmi Bapak Hasan harus nonton official. juga ya? Oh iya, siap. Saya like. Nanti insya Allah Oke. kita masukin TikTok juga ya Kalau guys. ada yang like satu ya itu saya. Ya. Kita tunggu like Bapak. Siap. Ya, Oke, pokoknya guys, intinya untuk kawan-kawan yang butuh informasi ya Pika ya. Waspada, jangan panik, kalau ada apa-apa jangan pernah panik. Terus kayak pantengin terus Instagram sama aplikasi yang Bapak omong Betul. tadi ya Pak. Karena Iya. kita memang nggak dipungkirin kita rawan guys, kita rawan. Jadi memang harus hati-hati lah. Siap. Oke guys. Kita Sekian say hello dari kita, dulu. guys. Assalamualaikum. Oke, thank you Pak. Makasih ya. Nah, Alhamdulillah. balik lagi. Ya, lanjut. Nah guys, Iko yang bekerja di belakang layar guys. Ibu, bapak yang selalu standby. Bu, ada pesan untuk keluarga kita yang terdampak dari luar daerah Bengkulu nggak Bu? Atau ada pesan dan kesan apa Pesan dan gimana? kesan mungkin kita harus lebih waspada terhadap cuaca akhir-akhir ini dan selalu peduli dengan keadaan sekitar dan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Benar tuh guys. Di tuh. BMKG ya. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Pak, sama juga Pak. Sambung Pak.
Sama ayam. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat Bengkulu, Pak? Sama tidak. Sama. Thank you. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang kerjanya 24 jam ini. Bantu kita ya, Pak. Bapak izin makasih banyak ya Pak. Oke. Nah, pulang dulu, Pak. Kita udah diajakin keliling ke kantor BMKG, seru banget guys. Ayo, guys. Nggak terasa udah 2 jam, guys. Oh iya. Terasa, jadi berkaitan administrasi aja sih. Oh iya. Pak, Bu, makasih udah disempatin ke sini. Pak. Wah, ada ruang ininya juga, laktasi. Oke, guys. Pak kami izin ya, terima kasih banyak. Makasih ya. Pak, jalan Thank you ya. Thank you, makasih banyak, Pak. Hati-hati. Keren, Bapak keren pokoknya, Pak. Habis ini kemana? Habis ini kayaknya ke BNPB, Pak. Oh ya, siap. BPBD. BPBD ya? BPBD Kota? tuh Apa provinsi? provinsi, Pak. Oh, provinsi. Iya. Kalau provinsi itu Di sana. di terminal ya kalau nggak salah ya. Kalau kota kan sini. Provinsi kita Pak. Kita mau ke provinsi lagi, guys. Maaf Mau ya Pak ke ngerepotin. BPBD. Jangan lupa nonton Pak. Siap, siap. Pak, Makasih ya. terima kasih BMKG Bengkulu. Oke. Nah, Sana terus Cak mano, guys? waspada. Jangan panik ya guys. Nah, Panik. Terus untuk himbauan yang kayak tas-tas yang diomong sama Bapak tadi itu memang harus penting guys. Masukkan semua dokumen yang penting, terus center baju itu beberapa lembar aja guys biar tidak berat. Center terus kayak keperluan yang Pribadi, memang urgent, UB. ya benar. Obat jangan lupa. Selimut guys. selimut. Tolong Nian. Apa lagi? Pokoknya itu harus Iya, udem sini ya. UB-UB-an udem. Apa lagi? Obat-obatan yang lain. Ya, obat-obatan yang lain. Walaupun sekarang belum ada bencana guys, cuman memang harus tetap waspada. Hmm. Sediakan dari sekarang, oke Sedia guys? payung sebelum? Hujan. Hujan. Sedia aku sebelum hujan. Ayo. Dadah Dan- guys, kita dadah, lanjut guys, ke kita tempat lanjut. berikutnya. Assalamualaikum. Dadah. Kamu tuh enggak? Halo, assalamualaikum guys. Jadi sekarang lagi bersama aku Afika Dan aku Sania. ini Babe. Guys. Nyambung. Kita bertiga mau pergi ke BMKG guys buat menanyakan langsung sama orang BMKG tentang kondisi dan info Kota Bengkulu. Cuacanya cok manu. Cuacanya cek mano guys. Jadi biar kalian tuh nggak Asumsi. berasumsi sendiri guys. Ya, jangan kayak gitu. Ini Mohon, guys. itu Serina lah ya Be, ya. Kita tanyakan langsung sama orang yang ada di sana. Ikutin terus guys.